Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nara Ramadhani dengan NIM 22058063. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat pengembangan perangkat pembelajaran dengan tugas mata kuliah pengembangan perangkat pembelajaran sosiologi, dosen pengampu Ibu Dr. Desri Nora, SPD MPD. Nah, sebelum kita membahas terkait dengan pengembangan perangkat pembelajaran, kita terlebih dahulu mengupas tuntas pentingnya pendidikan. Nah, pendidikan ini merupakan salah satu aspek yang sangat penting, yang sangat krusial untuk mendorong terciptanya manusia yang berkualitas dan sejahtera. Nah, mengapa dikatakan demikian? Karena untuk menciptakan kesejahteraan tersebut, bukan hanya sumber daya alam yang menjadi patokan, tetapi juga membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, tentunya untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas itu tentu memerlukan pendidikan. Di samping itu, pendidikan juga tidak terlepaskan dari proses belajar dan mengajar. Nah, dalam hal ini dapat kita rangkup menjadi sebuah pembelajaran. Nah, yang dimana pembelajaran itu merupakan suatu proses interaksi antara pendidik dan peserta didik untuk mendorong agar terjadinya tujuan pembelajaran yang diinginkan. Kemudian, pembelajaran itu juga dikatakan sebagai proses dalam merangkul peserta didik yang dilakukan oleh pendidik agar mereka itu memperoleh ilmu pengetahuan, berubah sikap, kemudian mendapatkan wawasan yang begitu luas, belajar beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Nah, menilik penjelasan dari tadi, dapat dikatakan bahwasannya pendidikan itu merupakan hal yang sangat penting, pembelajaran juga merupakan hal yang sangat penting dalam membimbing peserta didik untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Kemudian di sini tentunya guru sebagai fasilitator dan motivator utama harus memiliki segala kemampuan untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, di sini saya mengutip pendapat dari Suparno tahun 2002 yang mengatakan bahwa sebelum guru itu mengajar, guru diharap mempersiapkan bahan yang mau diajarkan, seperti alat-alat peraga, mempelajari keadaan siswa, mempelajari metode pembelajaran, mode pembelajaran, kemudian memancing siswa agar termotivasi dalam belajar, lalu mempelajari pengetahuan awal siswa agar dapat terurai pelaksananya dalam pengembangan dan perangkat pembelajaran tersebut. Kemudian dalam proses pendidikan, pengembangan perangkat pembelajaran ini merupakan elemen yang penting untuk menentukan efektivitas penyampaian materi dan keberhasilan peserta didik dalam memahami komponen atau konsep yang diajarkan oleh guru. Lalu kualitas pembelajaran itu sangat ditentukan bagaimana pengembangan perangkat pembelajaran itu efektivitas untuk diimplementasikan. Nah, pengembangan perangkat pembelajaran yang baik itu tidak hanya berisi materi ajar, tetapi juga mampu memfasilitasi peserta didik untuk menciptakan proses pembelajaran yang lebih bermakna. Kemudian yang dikatakan dengan pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, dalam hal ini, pengembangan perangkat pembelajaran itu merupakan suatu proses atau serangkaian yang mendukung kegiatan-kegiatan pembelajaran yang berisikan fasilitas-fasilitas pembelajaran untuk menunjang proses pembelajaran yang lebih bermakna. Lalu ada perangkat pembelajaran. Nah, perangkat pembelajaran itu sendiri merupakan sebuah perangkat yang membantu proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang sudah ditentukan. Perangkat pembelajaran ini sangat mengelola proses belajar mengajar. Kemudian akan kita kupas tuntas mengenai apa aja sih elemen-elemen yang ada di dalam pengembangan atau yang ada di dalam perangkat pembelajaran. Di sini saya mengutip dari pendapat Ibrahim tahun 2002 yang menjelaskan mengenai elemen-elemen perangkat pembelajaran. Seperti yang pertama itu ada silabus. Nah, silabus ini tentunya kita semua sudah tahu bahwa silabus ini merupakan rencana pembelajaran yang ada kegiatan pembelajaran, materi pembelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar. Hal ini juga telah tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013. Ada berisikan alokasi waktu dan sumber belajar. Selanjutnya yang kedua itu ada RPP. RPP itu adalah rencana pelaksanaan pembelajaran. Di sini juga mengutip dari Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa RPP ini merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Akan tetapi hal yang perlu kita ingat bahwasanya RPP itu terletak pada kurikulum 2013. Kalau sekarang itu kan kurikulum merdeka, jadi berubah namanya menjadi modul ajar. Akan tetapi komponennya itu hampir-hampir mirip dengan RPP yang ada di modul ajar juga. seperti
seperti adanya identitas sekolah, kemudian adanya model pembelajaran, ada alokasi waktu, lalu ada media pembelajaran yang digunakan, ada asesmen, ada LKPD, lalu ada materi pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran. Pokoknya hal yang ada di RPP itu juga ada di modul ajar. Selanjutnya yang ketiga itu ada buku ajar siswa atau BAS. Nah, buku ajar siswa ini adalah buku teks yang digunakan sebagai rujukan standar materi pembelajaran tertentu. Ada komponen-komponen yang harus dipelajari oleh siswa, materi apa aja yang harus dicapai oleh siswa, ada KD-nya gitu. Kemudian kalau di kurikulum Merdeka itu namanya adalah buku ajar buku siswa dan buku guru, ada BG dan BS-nya kayak itu. Lalu ada terakhir itu adalah lembar kerja siswa atau LKS. Kalau di modul ajar itu kan di kurikulum Merdeka itu namanya LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, LKS ini adalah panduan siswa yang digunakan untuk melakukan kegiatan penyelidikan atau pemecahan masalah. Tentunya di saat kita sekolah itu LKS itu kayak memang soal-soal materi pembelajaran yang harus kita tuntaskan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan lagi nih bahwasanya perangkat pembelajaran itu merupakan adalah elemen yang sangat krusial, yang sangat penting untuk mendorong terjadinya proses pembelajaran yang lebih bermakna, yang di dalamnya itu memfasilitasi siswa dengan adanya sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran untuk menunjang kegiatan pembelajaran itu agar mampu terciptanya tujuan pembelajaran itu sendiri. Misalnya tadi serangkaian proses pembelajaran, serangkaian perangkat pembelajaran seperti adanya tadi silabus, adanya RPP atau modul ajar, adanya LKPD atau LKS, kemudian adanya kegiatan-kegiatan pembelajaran tersebut. Lalu sedikit penambahan dari saya itu mengenai elemen-elemen dalam komponen perangkat pembelajaran tadi itu ada prota, ada promes. Oke teman-teman, mungkin sekian penyampaian materi mengenai pengembangan perangkat pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa sharing-sharing ilmu dan berbagi ilmu mengenai hal-hal menarik nih tentang dunia pendidikan dan dunia keguruan. See you, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.